Halo teman pemilih, kembali lagi dengan podcast Jumpa KPU Kota Magelang yang merupakan sharing dunia kepemiluan dan demokrasi. Kali ini saya Dedi Serviano akan memandu jalannya podcast Jumpa KPU Kota Magelang. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Selama 1 tahun terakhir, KPU Kota Magelang telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara rutin melalui pleno triwulan. Untuk mengetahui bagaimana prosesnya serta kendala apa saja yang dihadapi, telah bergabung bersama narasumber kita, anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, Divisi Rendatin, Bapak Handoko. Apa kabar Bapak? Baik Pak Dedi. Tidak lupa kita menyapa teman pemilih. Apa kabar teman pemilih? Pastinya selalu semangat dan dalam keadaan sehat. Sebelum masuk lebih jauh, mungkin kita bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau DPDPB. Kepada Pak Handoko disilahkan. Gini ya Pak Dedi, untuk PDPB sendiri itu adalah proses pembaruan atau pemeliharaan data yang dilakukan terus menerus oleh KPU Kota Kabupaten se-Indonesia. Yang pelaksananya itu sendiri dilaksanakan saat di luar tahapan pemilu atau pemilihan. Berarti sebelum pemilihan itu berlangsung atau sebelum mulai masuk tahapan, disitulah PDPB masuk. Adapun tujuannya adalah untuk memelihara data akurat, data mutakhir. Kenapa PDPB ini harus kita jalankan, harus kita laksanakan? Karena sifat data sendiri itu adalah sifat data yang dinamis. Jadi sewaktu-waktu perubahan data baik meninggal ataupun pindah masuk, pindah keluar tidak bisa kita prediksi. Jadi mungkin di bulan ini atau di bulan sebelumnya ada warga yang masih berdomisili di Magelang, terus di bulan selanjutnya dia pindah di kota lain, maka perlu kita update juga untuk data kepemilihannya. Begitu Pak Dedi. Terus ada lagi untuk pemilih baru seperti halnya pemilih yang berusia 17 tahun pada saat ini bulan April ya, bulan April mungkin di waktu di triwulan ke-2 nanti kita bisa masukkan ke daftar pemilih baru. Terus adanya warga Kota Magelang yang baru saja pindah secara administrasi ke Kota Magelang, itu pun harus kita masukkan. Karena mungkin kita simpulkan juga kenapa PDPB ini ada, karena sifat data yang dinamis, data kependudukan yang dinamis, maka perlunya adanya pembaruan atau maintenance data agar data pemilih tetap akurat, gitu Pak Dede. Seperti yang Bapak katakan tadi bahwa data kependudukan itu begitu dinamis ya Bapak ya. Kemudian selama 1 tahun pelaksanaan PDPB di Kota Magelang ini, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Magelang? Selama 1 tahun ini ya Pak Dedi, kita di Kota Magelang dalam pelaksanaan PDPB itu sudah menjalankan pleno triwulan, itu sudah 4 kali ya kita menjalankan pleno. Mungkin di 2025 kita mulai pada triwulan kedua, terus triwulan ketiga, triwulan keempat, dan di tahun 2026 ini baru saja kemarin di tanggal 2 April kita melaksanakan pleno untuk triwulan pertama. Jadi selama proses PDPB ini kita sudah melakukan 4 kali pleno Pak Dedi. Di mana pleno ini adalah menetapkan hasil rekapitulasi di mana pleno ini untuk menetapkan hasil pemutakhiran daftar pemilih berdasarkan hasil pencermatan dan verifikasi data yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi artinya
sebelum kita melakukan pleno kita harus melakukan proses-proses pencermatan data, verifikasi data, dan melakukan rekap data atau kita sebut rekapitulasi, barulah data ditetapkan di pleno gitu Pak Dedi. Mungkin masyarakat banyak yang bertanya ya Pak Handoko, pada saat rapat pleno untuk menetapkan PDPB itu sebenarnya itu bagaimana mekanismenya? Apa mungkin mengundang stakeholder dan di dalamnya mungkin pihak KPU juga nanti melaksanakan rekap? Mungkin bisa dijelaskan Bapak? Untuk pleno sendiri, Pak Dedi, untuk pelaksanaan pleno sendiri ada beberapa kegiatan atau upaya yang dilakukan KPU Kota Magelang sebelum pelaksanaan pleno. Yang pertama mungkin kita melakukan pencermatan data, verifikasi data. Setelah itu kita melakukan sinkron antara beberapa stakeholder baik dari TNI, Polri, Bawaslu dan serta di Dukcapil. Setelah kita verifikasi data, maksudnya kita sinkronisasi data, barulah nanti kita masuk ke pleno. Jadi ada beberapa kegiatan yang harus kita laksanakan sebelum kita melakukan pleno agar saat pleno itu bisa berjalan dengan lancar ya. Terus untuk pleno sendiri, untuk pelaksanaannya kita mengundang Bawaslu, TNI, Polri, terus instansi terkait baik dari Kesbangpol, di Dukcapil, serta kita mengundang pula partai politik untuk sebagai upaya kita keterbukaan kita dalam pelaksanaan pleno dalam penetapan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan gitu Pak Dedi. Nah, sangat menarik ya Pak Handoko bahwa sebelum pelaksanaan pleno itu ternyata KPU Kota Magelang itu untuk menetapkannya tidak main-main ya Pak. Jadi perlu pencermatan yang dalam. Dan kita tahu Pak Handoko ya bahwa masyarakat ini bersifat tidak aktif ya. Kita banyak data kependudukan yang tidak dilaporkan dan lain-lain. Nah Pak Handoko, dalam proses tersebut tentu tidak berjalan mulus ya. Apa saja mungkin kendala yang ditemukan saat pelaksanaan PDPB tersebut? Oke Pak Dedi, untuk kendalanya sendiri yang sering kita alami, sering kita jumpai juga adalah adanya data anomali. Yang dimana data anomali ini bisa berupa data yang usianya di atas 100 tahun ataupun data-data yang elemen datanya itu kurang valid, dalam artian mungkin tercatat RT 0, RW 0, itu kan tidak memungkinkan juga kalau dalam kependudukan RT atau RW tertulis angka 0 gitu Pak Dedi, ataupun untuk NIK-nya itu kurang lengkap gitu ya. Seharusnya 16 digit tertulis 15 digit, mungkin kita perlu verifikasi langsung ke lapangan. Nah, untuk yang sering kita temui ini kan usia yang 100 tahun nih Pak Dedi nih. Terus untuk memastikan bahwa si pemilih ini benar-benar berusia 100 tahun kan kita perlu melakukan verifikasi ke lapangan. Kita mendatangi si pemilih langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa nama tersebut itu benar-benar berusia 100 tahun. Dan kalaupun memastikan juga bahwa nama-nama tersebut itu masih hidup ya Pak Dedi, karena usia 100 tahun itu di kita ya di Magelang terutama itu hitungannya langka. Jarang ada orang yang usianya melebihi 100 tahun gitu ya. Jadi kita menganggap usia 100 tahun ini suatu anomali. Dan tidak semuanya data yang 100 tahun itu terbukti benar gitu ya. Ternyata saat kita cek di lapangan, pemilih yang berusia 100 tahun ini saat kita tanya ke keluarga ataupun tetangga ataupun ke pemangku wilayah, ternyata yang bersangkutan ini telah meninggal. Dan kenapa ini masih tercatat? Karena saat meninggal ini si ahli waris atau keluarga tidak mengurus akta kematian. Jadi di data di Dukcapil itu masih tercatat ya. Dan di Dukcapil sendiri itu tidak berani untuk mencoret bahwa warga ini telah meninggal, harus ada pelaporan dari pihak keluarga gitu Pak Dedi. Terus kenapa ini bersangkutan dengan kami juga? Karena data yang kita peroleh itu kan induknya dari data di Dukcapil Pak Dedi. Itu Pak Dedi kurang lebihnya. Nah, seperti yang dikatakan Pak Handoko tadi bahwa
anomali data ya Pak ya. Mungkin selain data 100 tahun ke atas atau mungkin elemen yang kurang lengkap, bagaimana langkah KPU Kota Magelang dalam menangani data-data yang dianggap anomali tersebut? Begini Pak Dedi, upaya KPU Kota Magelang ini untuk menangani data anomali itu kan pertama-tama data DP4 yang kita terima itu ya dari Kemendagri melalui KPU RI diteruskan ke KPU Provinsi dan ke KPU Kota Magelang. Nah, setiap data yang kita terima ini kita pastikan dicek 100% dicek NIK agar memastikan antara data DP4 ini sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki dengan Disdukcapil. Ketika data DP4 ini tidak sesuai dengan data teknik, maka kita kelompokkan tersendiri, baru nanti kita cek langsung ke lapangan, begitu Pak Dedi. Istilah pengecekan langsung ke lapangan ini kita biasanya menyebut coktas atau coklit terbatas, yang dimana coklit itu secara harfiah adalah pengertiannya adalah pencocokan dan penelitian gitu ya, seperti yang dilakukan saat petugas Pantarlih waktu proses waktu tahapan pemilihan maupun pemilu, yang petugas Pantarlih mendatangi langsung ke pemilih begitu. Nah, peran-peran seperti ini karena kita tidak punya ad hoc, maka dari KPU sendirilah yang melakukan pelaksanaan coklit. Tetapi karena keterbatasan tim, maka kita melakukan secara terbatas begitu Pak. Jadi maka istilah ini kita sebut dengan coktas. Jadi coktas ini kan kita berarti mendatangi langsung ke pemilih ya Pak. Jadi kita door to door mendatangi, mengecek, menanyakan, memverifikasi apakah benar antara data ini sesuai dengan aktual di lapangan. Ketika data ini tidak sesuai dengan lapangan, maka kita melakukan konfirmasi lagi ke Disdukcapil. Jadi tidak serta-merta berdasarkan asumsi kita ya, tapi berdasarkan bukti-bukti otentik kita melakukan proses-proses pemutahiran data pemilih. Gitu Pak Dedi. Nah, kemudian Pak Handoko, pencermatan data melalui cek NIK, selain pengecekan lapangan, apakah ada langkah lain yang dilakukan dalam mencermati data pemilih? Nah, seperti gini Pak Dedi, seperti yang sampaikan tadi ya, kita melakukan data untuk teknik ini kita lakukan 100% data, bukan sampling ya. Artinya ketika kita DP4 kita menerima 5.000 data, berarti 5.000 data ini kita melakukan teknik real, 100% kita memastikan untuk melakukan teknik. Kenapa kita harus melakukan ini ya? Ini salah satu bentuk kehati-hatian dari KPU Kota Magelang untuk memverifikasi data. Jadi kita asumsinya DP4 ini perlu kita verifikasi. Oke Pak Dedi, kita melakukan teknik ini kan 100% ya. Jadi maksudnya 100% ini data DP4 yang kita terima itu 100% kita lakukan cek NIK semua. Misal kita DP4 ini kita terima 5.000 data, berarti 5.000 data ini kita pastikan 100% untuk dicek NIK. Ya, seperti yang tadi bilang itu, ketika data cek NIK dengan data DP4 ini tidak sinkron atau tidak padan, kita perlu melakukan verifikasi ke lapangan data mana yang benar. Setelah kita melakukan verifikasi ke lapangan, barulah kita nanti koordinasikan dengan Disdukcapil, yang dimana Disdukcapil ini selaku pemilik data induk gitu. Nah, menarik ya Pak Handoko. Kemudian seperti yang Bapak katakan tadi bahwa, nah ini mungkin warga pada teman pemilih bertanya ya, umpamanya setelah kita sudah melakukan coktas terbatas dengan turun ke lapangan, kemudian ternyata masih ditemukan ketidaksesuaian data, apa yang dilakukan oleh KPU Kota Magelang selanjutnya? Berarti ini ya Pak Dedi, ketika kita melakukan coktas, pertanyaannya ketika kita melakukan coktas dan data di coktas ini antara data yang kita pegang dengan aktual di lapangan itu berbeda ya, maka di sini kita harus melakukan verifikasi data mana yang benar, data mana yang akan kita pakai. Nah, di sini kita melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Pak Dedi, karena di mana Disdukcapil ini selaku pemegang data pendudukan atau data induk yang kita pakai untuk
pemutahiran data pemilih. Jadi misalnya ada pemilih di DP4 kita atau di data kita itu tertulis, atau di teknik yang kita lakukan itu tertulis bulan Januari, tapi di aktual lapangan itu tertulis bulan Februari. Maka kita melakukan verifikasi ke lapangan, kita temui si warga ini ternyata ber-KTP di bulan Februari. Nah, temuan-temuan seperti ini maka kita akan koordinasikan ke pihak Disdukcapil. Bulan mana yang kita pakai atau data mana yang akan kita pakai. Nah, setelah data jawaban dari Disdukcapil untuk melakukan verifikasi, maka kita pakai data yang sudah terverifikasi itu, Pak Dedi. Nah, mungkin kita agak melebar ya Pak Handoko. Kita mungkin improvisasi supaya teman pemilih ini punya wawasan yang lebih luas tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Mungkin ada dari Pak Handoko punya cerita-cerita unik saat melakukan coktas di lapangan, kemudian koordinasi dengan dinas instansi terkait. Mungkin silahkan Bapak, mungkin kalau ada yang... Oh, ini Pak Dedi, ada pernah kejadian ya. Kita berdasarkan data kami itu ada satu pemilih yang ternyata usianya 100 tahun ya. Terus kita melakukan verifikasi ke lapangan, benar nggak ini benar-benar usia 100 tahun. Setelah kita melakukan verifikasi, ternyata yang bersangkutan itu telah meninggal. Terus kita cek lagi elemen-elemen datanya, benar apa enggak orang tersebut yang dimaksud dengan data kami sama enggak dengan yang di data kami. Setelah kita cek, ternyata NIK-nya itu beda. Tapi untuk semua elemen data, baik nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan itu sama. Cuman yang beda itu di NIK-nya. Di data kami itu ada 16 digit, terus yang dipegang oleh ahli waris itu tertulis 13 digit. Nah, data ini langsung kita bawa ke Disdukcapil, kita melakukan verifikasi. Benar enggak ini dua data ini satu orang gitu Pak Dedi. Terus kita koordinasikan ke Disdukcapil, dari Disdukcapil sendiri pun bisa memberi kepastian jawaban bahwa data ini adalah orang yang sama. Jadi usia yang 100 tahun itu di data kami kita TMS-kan karena sudah meninggal dengan menggunakan data yang hasil koordinasi dengan Disdukcapil yang sudah terverifikasi dengan Disdukcapil, begitu Pak Dedi. Kemudian Pak Handoko, masih dalam kaitannya tentang coktas ya, saat Bapak dan mungkin rekan-rekan itu turun ke lapangan, sebenarnya bagaimana Pak tanggapan warga itu? Mungkin ya, maaf ya mungkin Pak, mungkin dikira kita dicurigai sebagai bla 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 ya, mungkin karena ini terkait dengan data pribadi ya. Mungkin Pak Handoko punya cerita tentang hal tersebut. Ini Pak Devi, terkait respon masyarakat ya terkait kita pemutahiran data pemilih. Selama saya melaksanakan coktas ini ya, masyarakat itu welcome, terbuka lah ketika kita menanyakan elemen-elemen datanya. Karena selama kita menjalankan tugas untuk pelaksanaan coktas, kita selalu membawa surat tugas serta ID card. Jadi artinya masyarakat pun tahu betul siapa yang mendatangi mereka, siapa yang mendatang mereka itu dari KPU, instansi KPU dengan tujuan untuk pemutahiran data pemilih. Jadi mereka dengan senang hati, dengan terbuka memberikan keterangan-keterangan terkait elemen-elemen data atau data-data yang kami butuhkan, gitu Pak Dedi. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Pak Handoko, apa harapan KPU Kota Magelang terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih ke depannya? Pak Dedi, harapannya ya kami berharap data pemilih di Kota Magelang ini akan semakin akurat, semakin baik melalui proses-proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan secara berkala gitu ya. Harapan untuk masyarakat, terus buat instansi terkait seperti Disdukcapil, Bawaslu ataupun instansi-instansi yang lainnya ini untuk membantu kami berperan aktif dalam memberikan informasi data kependudukan ataupun data pemilih, dan serta untuk ikut mensosialisasikan kepada masyarakat terkait tertib administrasi
gitu Pak Dedi ya. Terus harapan kepada masyarakat ini ya, kami berharap sekali bahwa masyarakat ini sadar dan tertib akan yang terakhir nih ya Pak Dedi, harapan kepada masyarakat ini ya. Kami berharap kepada masyarakat untuk kedepannya ini masyarakat akan sadar tentang data pribadi, sadar akan tertib administrasi, betapa pentingnya tertib administrasi ini ya. Misal contoh ini, ketika ada warga yang pindah baik keluar masuk dari Kota Magelang, untuk segera melakukan update data atau memperbarui data-datanya. Ketika sudah pindah domisili ya segeralah mengurus ke Disdukcapil setempat untuk melakukan perubahan data. Adapun nanti yang meninggal pun segera untuk melakukan. Adapun pemilih yang meninggal ini ya, saya harap warga ataupun keluarganya untuk melakukan pelaporan ke Disdukcapil agar segera dikeluarkannya akta kematian, yang dimana ini sangat berpengaruh ke data pemilih di kami Pak Dedi. Baik teman pemilih, demikian pembahasan kita mengenai evaluasi 1 tahun pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kota Magelang. Terima kasih Bapak Andoko telah hadir dan memberikan penjelasan yang lengkap dan mendalam kepada teman pemilih. Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran bagaimana KPU Kota Magelang terus berupaya untuk menjaga kualitas data pemilih agar tetap akurat dan mutakhir. Terima kasih teman pemilih sudah mengikuti podcast Jumpa KPU Kota Magelang. Nantikan episode berikutnya dan jangan lupa untuk ikuti media sosial KPU Kota Magelang. Silakan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.